Seringkali manusia memiliki kecenderungan untuk menolak kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau kebiasaan mereka. Banjir, respon pertama yang seringkali dilakukan oleh orang adalah menyalahkan sistem drainase. Kira-kira mengapa sulit sekali bagi kita untuk berubah? Perkenalkan, nama saya Afner Renaldi Pradana dengan NIM 174221098 akan menjelaskan terkait tentang fenomena perubahan iklim dengan menggunakan teori politik hijau. Seringkali manusia memiliki kecenderungan untuk menolak kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan atau kebiasaan mereka. Meski berbagai bukti dan fakta sudah jelas dalam konteks global, fenomena ini tidak hanya terjadi pada hal-hal yang kecil belaka, tetapi juga pada isu-isu yang besar. Salah satunya adalah tentang perubahan iklim. Sebagai contoh, saat hujan deras kemudian mengakibatkan banjir, respon pertama yang seringkali dilakukan oleh orang adalah menyalahkan sistem drainase. Padahal curah hujan juga dapat diakibatkan karena adanya perubahan iklim, atau ketika suhu udara meningkat dengan drastis yang menyebabkan bumi ini semakin panas. Manusia kadang hanya menganggapnya sebagai fenomena biasa dan musiman, padahal ini merupakan dampak yang nyata dari pemanasan global. Sikap ini, meskipun terlihat sederhana, menjadi salah satu akar dari permasalahan besar yang kita hadapi bersama. Perubahan iklim bukan sekedar ancaman masa depan saja. Ia adalah kenyataan hari ini. Suhu global meningkat, permukaan air laut makin naik, dan pola cuaca menjadi semakin sulit untuk diprediksi. Semua ini disebabkan oleh aktivitas manusia yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar, penebangan hutan secara ilegal, dan ekstraksi atau pengurasan sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya secara ugal-ugalan. Namun, meskipun penyebabnya sudah sangat jelas, kira-kira mengapa sulit sekali bagi kita untuk berubah? Nah, disinilah teori politik hijau mampu memberikan perspektif yang menarik untuk menjelaskan permasalahan ini. Teori politik hijau menawarkan kerangka berpikir yang berbeda. Intinya, teori ini menekankan pentingnya hubungan harmonis antara manusia dan alam. Ia mengingatkan kita bahwa alam bukanlah sekedar sumber daya yang bisa dieksploitasi tanpa batas, tetapi sebuah sistem yang harus dihormati. John Berry, dalam artikelnya yang berjudul Green Political Theory, mengumumkan bahwa setidaknya terdapat 3 isu utama dari teori politik hijau. Yang pertama, untuk mengatasi pemisahan antara manusia dan alam, serta pandangan keliru bahwa manusia lebih tinggi atau unggul dari alam. Teori politik hijau memandang manusia sebagai bagian dari alam, sama seperti spesies yang lain. Manusia memiliki ciri khas, kebutuhan, dan cara untuk berkembang atau gagal berkembang sebagaimana spesies lainnya juga. Yang terakhir, teori politik hijau juga menekankan bahwa hubungan sosial dan lingkungan bukan hanya sesuatu yang penting, tapi juga bagian utama dari masyarakat manusia. Artinya tidak mungkin memahami masyarakat tanpa melihat interaksi sosial, lingkungan, dan konteks alam yang menjadi dasarnya. Dalam konteks perubahan iklim, teori politik hijau menyoroti bahwa solusi teknis seperti penggunaan energi terbarukan hanya akan efektif jika didukung oleh perubahan paradigma dan kebijakan yang pro lingkungan. Perubahan besar ini membutuhkan komitmen dari semua pihak, baik individu maupun pemerintah. Jadi, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi bagian dari solusi? Yang pertama, sebagai individu, tentunya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana, seperti mengurangi sampah plastik, menggunakan transportasi umum, atau bahkan mendukung produk-produk lokal yang lebih ramah lingkungan. Sebagai komunitas, bersama-sama kita dapat mendukung gerakan lingkungan dan mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan yang lebih ramah lingkungan. Peran pemerintah sebenarnya sangat-sangat penting untuk mempercepat transisi ke energi terbarukan dan menegakkan regulasi yang tegas terhadap kerusakan lingkungan.
Krisis iklim adalah panggilan nyata untuk kita semua. Tidak ada waktu untuk menunda, tidak ada alasan untuk tidak bertindak. Mari bersama bergerak menuju masa depan yang lebih baik. Dimulai dari langkah kecil hari ini.